Izin, nama saya lahir Farah 10 Agustus tahun 1990. Alamat alamatnya di Desa Kecangan Kuat dan Kecamatan Kecangan sekarang. Sekolah saya di SMA Desa Putaran. Pengalaman mengajar saya dari 2012 di Madrasah Robayan, ada di Madrasah Alia Mampu Ulum, terus 2013 itu di SMK Negeri Sumatera, terus ke 2022 saya pindah di SMA Negeri 1 Kemang, selanjutnya saya rotasi di SMA Negeri 1 Lahat tahun 2020 sekarang. Baik Pak, izin menanyakan apa latar belakang pendidikan Pendidikan saya S1 di Pendidikan Pelatihan Olahraga Universitas Negeri Semarang. Apakah Bapak memiliki sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tersebut? Kalau sertifikasi saya sudah punya, yaitu tahun 2021 saya melaksanakan pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Surabaya, itu dengan daring sama dengan COVID-19. Yang lain, kemarin saya sebagai fasilitator pendidikan kompetensi guru SMK tahun 2020. Bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pelajaran Bapak untuk siswa yang berkejalan? Kalau kayak belajar saya biasanya kita bisa menggunakan kolaboratif dan bisa menggunakan masalah. Kita lihat situasi dan kondisi pada kelas tertentu. Jadi apabila kelas itu bisa diajak di gaya pengajaran kolaboratif atau masalah, kita sesuaikan dengan kondisi. Bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Kita kalau dalam pembelajaran itu pasti membutuhkan bagaimana kita bisa berpusat pada sifat. Caranya yaitu kita menggunakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, karena supaya kita dulu kita tertarik dulu, rasa senangnya dulu untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, apa strategi Bapak untuk mengelola perilaku siswa yang bersiswa? Ya, kita bisa memaksimalkan yang seperti itu bisa dengan cara memberikan kesempatan untuk murid bisa mungkin pemanasan itu makanya ya dengan seperti itu sebetulnya dia tuh bukan sesuai tapi mencari perhatian dari dulu tidak makanya kita kasih kesempatan dia untuk menjadi pemimpin atau menjadi orang yang pada Bagaimana Bapak merencanakan untuk melaksanakan kelas? dan untuk penentuan disiplin biasanya ya kita sebelumnya sudah membuat peraturan kelas. Peraturan kelas dulu biasanya di awal-awal pembelajaran atau semester awal itu kita ada kesepakatan kelas ya. Jadi apa-apa dari pembelajaran ini yang harus kita sepakati. Bisa dari contoh untuk pergantian baju, contoh ini dan seperti itu. Jadi nanti sudah kebiasaan. Terus turun dari kelas ke makanan, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah? Ya, kita pasti selalu berkolaborasi dengan teman sejawat dan untuk kita sharing mungkin tidak ada di acara resmi tapi ya kita
kita ngobrol-ngobrol di santai saat makan, saat istirahat. Selanjutnya, apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Kalau dengan orang tua siswa, ya mungkin sebelum ke orang tua siswa kita kenalkan dulu. Setelah nanti kita main ya bisa melalui WhatsApp, bisa melalui kita saat bertemu atau saat menerima telepon. Bagaimana Bapak penanganan konflik atau masalah komunikasi dengan orang tua atau rekan? Kalau konflik ya kita sering komunikasi yang baik biar kita tidak ada miskomunikasi dari kita dengan rekan kerja komunikasi. Bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas? Kalau untuk penilaian di kelas itu kita biasanya bisa menggunakan rekan sejawat, maksudnya temannya dia sendiri, bisa dengan asesmennya, bisa dengan kita dari dulu, tapi kita kolaborasi kita mulai Apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan? kalau di olahraga itu kita bisa menurunkan asesmennya, levelnya kita turunkan, tidak harus seperti atlet atau apa, tapi cukup misal dalam passing anak bisa menendang bola itu kan sama dengan passing, apapun itu yang tadi dia bisa menggunakan punggung kaki luar, apapun itu kita turunkan dulu levelnya biar dia itu bisa masuk dalam pembelajaran. Kalau ketika Bapak waktu penilaian itu, apakah siswa itu kelompok sampai misal dia level yang nggak bisa, ya dia bukan nggak bisa, tapi levelnya yang rendah itu kayak kesulitan itu dikelompokkan dengan yang sudah naik, sudah naik. Tidak. Kalau di Belajar BSOK semua berkesempatan yang sama. Jadi nanti yang bisa menjadi tutor untuk yang belum bisa. Jadi seperti itu. Tidak ada pengembangan yang bisa, yang nggak bisa. Tetap ada seperti itu, tapi tidak untuk membedakan. Tidak membedakan. Kita harus ada perlakuan yang sama. Lanjut, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan? Ya dalam penilaian ke anak itu kan ada asesmennya ya. Jadi kalau dia sudah mahir itu sudah di level data nilainya ya tetap sesuai dengan kita sesuaikan dengan apa yang dia bisa ya dasarnya masing-masing. Bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat? Ya di organisasi profesi ya di sekolahan kita involve di masyarakat. Sementara ini saya pegang Mencap itu saya masuk di soft tennis, di futsal, dan saya sendiri juga termasuk anggota dari sekarang sudah pembinaan dan prestasi sampai tahun 2024 hingga nanti 2029. Terus, Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? ya di olahraga ini kan masih teknologi ya, dalam di PJK bisa digunakan. Misal untuk di momen melihat atau di fase melihat itu kita bisa melihatnya video-video yang mungkin bisa dilihat sebelum kita untuk pakai dulu itu yang bisa digunakan ya kita maksimalkan di teknologi.
memanfaatkan teknologi. Terus selanjutnya juga, apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran kita berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Bapak terapkan di kelas? Untuk saat ini kita di project itu kita pakai pembelajaran desain, yaitu sebuah education model di mana anak-anak membuat suatu organizer yang membuat kompetisi olahraga. Jadi ada panitia, medis, keamanan, atlet, pelatih, semuanya berkecimpung mempersiapkan project yang Apa pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum? kita ya gimana kita harus seperti ya dulu tidak hanya sebagai pendidik tapi fasilitator. Kita yang saya pahami. Bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama kurikulum kita siswa? Karakteristik untuk kurikulum merdeka itu anak-anak mampu menggunakan atau potensi yang punya oleh anak di sekolah. Bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa? Untuk minat siswa sekarang kan kita tahu anak-anak mager karena HP, jadi saya harus pintar-pintar membangun minat siswa dalam semasa dan motivasi kepada olahraga kebutuhan dari mereka. Jadi kita selalu berinovasi pembelajaran ini biar anak-anak itu minat. Bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada kesehatan? Ya, seperti tadi kita buat gaya belajar yang kolaboratif. Kita kelompok-kelompok serta dan menggunakan Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? ya, manfaatkan teknologi lagi. Iya. Itu ya kita biasanya tadi saat pembelajaran ada video, terus kita pakai Google Form, kita pakai apa ya, Classroom. Lalu di saat kita ada daring, saat apa biasanya kita pakai media-media yang bisa memanfaatkan teknologi sekarang. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan? Ya, kita punya asesmen atau grafik dari mulai dari penilaian, praktiknya, sikapnya, itu kita harus pelajari itu. Dan penilaian itu masuk dalam penilaian guru juga. Lanjut lagi Pak, mungkin ini tentang kurikulum merdeka semua ya Pak? Mungkin sama tadi, tapi ini terkait dengan kurikulum merdeka. Bagaimana Bapak kolaborasi dengan guru dan merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Kalau untuk perancangan kurikulum merdeka, kita biasanya sebelum awal pembelajaran itu kita berkolaborasi kompetensi dasar apa yang kita akan angkat, karena kita harus tahu fasilitas yang ada di sini dan situasi sarana prasarana yang ada, di mana kita harus berkolaborasi dengan mereka sesama. Terus apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional politik untuk mendukung kurikulum? Ya, kita dalam kurikulum merdeka itu kan lagi-lagi kita harus berusaha caranya ya.
tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, kalau tantangan untuk menghadapi kurikulum Merdeka ya tadi minat peserta didik sekarang kan makanya kita selalu berinovasi dalam mengajar ya. Memberikan materi peserta didik itu kita harus berinovasi supaya kita bisa tepat memberikannya kepada Bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui seminar sama pendidik? untuk PJOK di karakter ya kita sesuaikan dengan kurikulum yang dikasihkan kita sesuaikan misalnya temanya apa ya kita Bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? ya kita bisa berkolaborasi melalui grup WhatsApp orang tua kita bisa bertemu di saat pertama orang tua di awal pendidikan ada di sekolah kita sampaikan untuk melalui kurikulum apa kurikulum penyampaian mana kedepannya P5 Ini pertanyaan saya ya Pak. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anaknya? Itu disampaikan ke ya, kita biasanya di sini sangat baik sekali untuk kolaborasi dengan orang tua itu sangat baik karena kita dibantu dengan guru BK selalu ya, komunikasi kita dengan orang tua selalu WhatsApp maupun secara pertemuan saat pertemuan di sekolah. Mungkin terus sekian Pak mengenai Pak Nufai. Kalau belum mohon maaf, terima kasih Pak Nufai sudah menyempatkan waktunya buat membantu tugas